Setiap orang pasti punya alasan kenapa mereka suka sama animasi Boboiboy. Termasuk banget yang kalau banget menganggap Boboiboy itu bukan sekedar animasi biasa, melainkan seorang teman yang sudah menemani banget dari kecil hingga dewasa seperti sekarang. Udah gede kok masih suka sama kartun? Ya yang suka kan kita, yang nonton kita, kenapa Anda yang repot? Tolong. Ngomongin soal alasan, di konten kali ini banget akan membuat alasan para fans kenapa mereka suka sama Boboiboy. Pernyataan siapa sajakah itu? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Di alasan yang pertama dari Bintang Hanif, karena jalan ceritanya sangat menarik untuk ditonton dan karena memiliki kekuatan yang awalnya belum mengerti cara menggunakannya sampai bisa segege sekarang. Banget setuju banget, karena Boboiboy adalah salah satu animasi yang si alur ceritanya itu sulit untuk ditebak. Karena terkadang kita itu digiring untuk membuat opini seperti ini, tapi ternyata pas dibukakan berbeda dari yang kita pikirkan. Contoh waktu arc Boboiboy Api yang awalnya kita tuh ngiranya dia adalah Boboiboy yang jahat. Ternyata dia adalah Boboiboy yang sangat konyol. Dan terkadang monster itu membuat sesuatu yang tidak terduga, seperti karakter Prob yang dimatikan di tengah seriesnya. Kita juga, para fans tidak akan menyangka karakter selucu Prob bakal dibunuh dalam animasi Boboiboy. Yang hal ini membuatnya menjadi salah satu animasi yang penuh dengan kejutan. Alasan yang kedua dari Asadi Al-Parisi. Alasanku suka sama Boboiboy adalah kekuatan yang Boboiboy peroleh bukan semata-mata hasil giveaway Ochobot, namun juga usaha dan pengorbanan yang ia lakukan sangatlah banyak dan berarti. Nat setuju banget, karena ketika Boboiboy mendapatkan kuasa dari Ochobot itu, dia bebas mau menggunakan kuasa itu untuk apapun. Tapi Boboiboy malah memilih menjadi superhero yang melindungi bumi. Dan dalam proses perkembangan kekuatannya, beberapa kali Boboiboy harus merasakan rasa pahit ataupun pengorbanan yang ia alami agar dia bisa masuk ke level yang jauh lebih besar. Contohnya, pada saat ia kehilangan Ochobot untuk mendapatkan kuasa tujuhnya, dan ia sempat kehilangan Hangkasa yaitu gurunya agar dia bisa mendapatkan kuasa elemental fusion. Namun pada akhirnya dua tokoh tersebut pun masih hidup di ending ceritanya. Alasan yang ketiga dari Blue Official, karena persahabatannya, pengorbanannya, dan juga kesetiaan para elementalnya. Sampai kita juga bisa belajar dari persahabatan mereka sangat berarti bagi kami. Benar sekali, dalam film Boboiboy itu memang kental banget sama unsur persahabatan yang bisa kita lihat dari Boboiboy dan kawan-kawannya, ataupun Boboiboy dan Adudu yang notabene adalah musuhnya, tapi Boboiboy masih menganggapnya sebagai sahabat. Berbagai jenis konflik pun yang menguras emosi pernah terjadi, seperti pada saat Peng mengkhianati Boboiboy, ataupun pada saat Boboiboy kehilangan Ochobot, dan pada saat Adudu kembali jahat yang awalnya sudah berhasil dibaikan oleh Boboiboy. Yang hal itu membuat kita para menonton ikut terbawa emosi ke dalam cerita yang disajikan. Alasan yang keempat dari Abdul Kafi Al-Ghifari, meskipun umur gue ada 14 tahun tapi masih suka animasi ini karena alurnya yang seru, karakternya yang menarik, battle yang menegangkan, kayaknya itu aja. Tapi aku lebih ngutamain battle daripada yang lainnya. Memang sih dari segi battle nggak perlu diraguin lagi, karena Monsta sebagai pihak studio yang membuatnya selalu memberikan epic moment pada saat Boboiboy melakukan battle. Tapi kita selalu melihat battle yang epic yang dibalut dengan visual animasi yang luar biasa yang dikerjakan oleh pihak Monsta, yang membuat kita yang nonton menjadi termanjakan dengan pertarungan yang luar biasa dengan visual efeknya. Alasan yang kelima dari Rio Santoso,
Karena kartun Bobo Boy itu mempunyai kuasa-kuasa elemen yang sangat hebat sampai bisa fusion. Lagu-lagunya pun juga bagus. Pokoknya Bobo Boy sampai sekarang tetap the best lah. Ya, setuju banget. Apalagi theme song yang dihadirkan oleh pihak Monsta nggak sembarangan. Baik itu theme song musim 1, Jadi kita perlukan penyelamat Bobo Boy. theme song Bobo Boy Movie, Bersama kita berjuang. Bobo Boy Galaxy, Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu. theme song Bobo Boy Movie 2, I'm fire and I'm water. Kau memberiku kuasa. atau ending songnya. Di bawah langit yang sama kita. Semuanya pasti adalah lagu-lagu yang selalu terngiang-ngiang di otak kita setelah kita mendengarnya. Alasan yang keenam dari Arman Ainun. Alasannya karena kuasa elemen, style bajunya keren-keren, dan di segi ceritanya juga keren. Paling suka sama karakter api dan air. Mungkin pihak monsternya juga suka karakter itu. Soalnya di setiap scene Bobo Boy The Movie 1 dan 2, Blaze dan Ice lebih ditonjolkan. Ya itu mah karena mereka emang anak emas monster selain Bobo Boy Halilintar. Tapi di luar itu, memang setiap desain karakter yang dibuat oleh Monsta sangat keren-keren, terutama dari elemental yang dimiliki oleh Bobo Boy. Baik itu Halilintar, Taufan, Gempa, Blaze, Ice, Duri, Solar, Frostfire, Glacier, Supra, Sori, Gentar, ataupun Beliung, mereka semua adalah elemental Bobo Boy yang memiliki ciri khasnya sendiri. Alasan yang ketujuh dari CNN News, alur ceritanya keren kayak anime, banyak action dan adventure-nya. Apalagi petualangannya di galaksi keren lah, pokoknya terbaik. Untuk alasan ini Nat juga cukup setuju, karena animasi Bobo Boy itu memang style ceritanya agak mirip anime sih. Apalagi animasi Bobo Boy ini sering menyimpan plot twist atau misteri-misteri yang harus kita tebak dan pecahkan. Alasan yang kedelapan dari Halichan of X, karena ceritanya menarik, ada adegan yang lucu, menegangkan, dan ada sedihnya juga. Pokoknya terbaik lah. Bener banget kalau alasan ini. Berbeda dari animasi lain yang biasanya ceritanya tuh datar-datar aja. Bobo Boy itu alur ceritanya bikin perasaan kita naik turun, karena terkadang ada momen lucu yang membuat kita bergembira, tapi terkadang ada momen sedih yang membuat kita ikut bersedih. Alasan yang terakhir dari Novera Handayani, karena Bobo Boy salah satu kartun yang menyenangkan untuk ditonton maupun anak-anak, remaja, dan dewasa, dan juga karena kartun superhero yang unik. Ini nih yang salah ditanggepin sama orang-orang. Kalau Bobo Boy itu tontonan anak-anak, ya kita lihat aja. Emang Bobo Boy ini adalah animasi atau kartun, tapi dari segi cerita malah Bobo Boy ini yang mengandung banyak misteri yang tentunya anak-anak tidak akan langsung paham dengan teori-teori, dan si misteri-misteri inilah yang kita bagi para orang dewasa nikmati. Karena memang benar animasi Bobo Boy itu bisa dinikmati oleh segala usia, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa sekalipun. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah berpartisipasi, dan yang belum kebacain komentarnya, mungkin banget bisa bacain komentar kalian di konten yang lain. Jadi jangan pernah menyerah untuk bertanya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye!